Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Santri digital seluruh negeri rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini masih dalam konteks hikmah daripada nikah yang ketiga, yaitu hikmah daripada nikah yang nomor 3 merupakan salah satu jalan untuk menjadi orang kaya. Kadang-kadang orang mikir nikah nanti dikasih apa istrinya dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan orang tersebut takut untuk nikah. Padahal di Al-Quran sudah jelas diterangkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Wa ankihu lan nikah sapa sira kabeh al ayama ing pira-pira wong kang dhewe. Basane sakniki nggih jomblo. Mingkum saking sira kabeh wassolihina lan wong kang padha bagus-bagus min ibadikum saking kawula-kawula sira kabeh wa imaikum lan amat-amat sira kabeh. Iyakunu lamun ana sapa nas iku fuqara pira-pira wong fakir yughnihim mongko nyugihaken ing nas sapa Allahu Allah min fadlihi saking kanugrahane Allah. Wallahu utawi Allah iku wasiun zat kang jembar, alimun tur zat kang ngudaneni. Dari ayat ini jelas bahwa bukan merupakan alasan yang tepat orang tidak mau melakukan nikah dikarenakan takut tidak dikasih makan, takut menjadi orang yang tidak bisa memberikan nafkah kepada keluarga, terutama pada istri. Ini menyerukan untuk nikah kalau memang ternyata yang mau nikah itu dalam keadaan belum punya duit, dalam keadaan miskin, maka Allah lah yang akan memberikan kekayaan itu. Apalagi kita sebagai manusia yang tiap harinya kesana kemari, bisa berjalan, bisa berlari dan lain sebagainya. Larinya bisa kenceng. Kenapa kita takut tidak dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sedangkan hewan-hewan yang jalannya lebih lambat daripada manusia, bahkan tidak bisa lari, seperti hanya kutu, bahasa Jawanya lagi tengu, itu kan tidak bisa lari. Dia dikasih rezeki oleh Allah. Itu pun juga ditandaskan dalam Al-Quran. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Wa ma min dabbatin lan ora ono saking gegremetan. Gegremetan itu ya hewan-hewan yang kecil yang jalannya ngremet. Illa 'alallahi kejaba iku ing atase Allah rizquha utawi rizkine dawab utawa dabbah. Maka tidak usah takut. Kita sebagai manusia bisa kesana kemari, bisa usaha, dikasih akal, dikasih kesehatan dan lain sebagainya. Kenapa harus takut? Maka bukan alasan yang tepat manusia tidak melakukan pernikahan.
Itu hikmah yang nomor 3. Hikmah yang nomor 4, ibadah dan setengah dari agama. Karena ada hadis yang mengatakan dari sahabat Anas radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang istri solihah, berarti telah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala pada separuh agamanya, maka dia tinggal menyempurnakan separuh sisanya. Jadi kalau orang itu sudah melakukan nikah, maka Allah berikan setengah agamanya. Sisa daripada separuh tadi tinggal kita bagaimana menyempurnakan agama tersebut. Itu hikmah daripada nikah yang nomor 4. Kemudian hikmah yang nomor 5. Tidak ada pembujangan dalam Islam. Tidak ada anjuran untuk kita hidup menyendiri. Tiada yang menemani. Tidak ada anjuran untuk itu. Kenapa? Karena dulu ada sahabat yang matur atau berbicara sama Nabi, di mana sahabat tersebut tidak mau nikah. Saya pengennya sholat terus, dan saya pengennya, ada yang pengennya puasa terus, tidak pernah berbuka. Ada juga yang pokoknya tidak mau melakukan nikah, pokoknya ibadah terus. Kemudian dijawab oleh Nabi, kok semacam itu? Saya itu Nabi dan Rasulnya Allah. Lakinni ana usolli. Tetapi ne sak temene ingsun ana ya rupane ingsun iku usolli salat sapa ingsun. Wa anamu lan turu sapa ingsun. Wa asumu lan poso sapa ingsun. Wa uftiru lan mokah sapa ingsun. Wa atazawwaju lan rabi sapa ingsun an-nisaa ing pira-pira wadon. Faman mongko utawi sapane wong iku rohiba sengit sapa man ang sunnati saking sunnat ingsun, falaisa mongko ora ana sapa man, ora ana iku minni saking golongan ingsun. Hadis muttafaqun alaih. Jelas bahwa pada waktu dulu ada sahabat yang berbicara semacam itu, kemudian terdengar oleh Nabi. Nabi kemudian bersabda semacam itu, saya itu Nabi dan Rasul, saya melakukan sholat dan saya tidur. Masa kamu sebagai sahabat saya, sebagai umat saya, kamu sholat terus tidak mau tidur. Kemudian ada lagi yang puasa terus tidak mau berbuka. Sedangkan saya itu Nabi dan Rasul, puasa juga berbuka. Masa kamu sebagai umat saya mau apa? Puasa terus, tidak mau berbuka. Intinya diisi dengan ibadah terus. Bahkan sampai mereka tidak akan melakukan nikah. Karena dinilainya atau dinilai oleh mereka bahwa nikah itu akan menyibukkan mereka dalam urusan dunia sehingga lupa akan ibadah. Padahal tidak demikian. Karena nikah ataupun pernikahan itu separuh agamanya disempurnakan oleh Allah. Nah, maka dari itu, karena ini sudah merupakan anjuran dari Nabi, anjuran atau sunnat Nabi, maka kita sebagai umatnya layak atau mengikuti jejak daripada sunnat atau tindak laku daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih, yang sudah dimufakoti. Maka takutnya saking dia tidak mau nikah, malah dia istilahnya menjelek-jelekan nikah, bahkan mengatakan nikah itu adalah sesuatu hal yang sehingga tidak mau melakukan ibadah, nanti bisa dicap atau dicatat sebagai orang yang tidak senang dengan sunat Nabi. Maka tidak boleh. Kalau orang sudah tidak senang sama sunat Nabi, maka kata Nabi, dia bukan golonganku. Famar rohiba ang sunnati falaisa minni. Ini memberi arti, bukan berarti orang yang tidak mau nikah dia benci dengan sunat Nabi, bukan. Tapi yang saya maksud adalah orang yang membenci sunat Nabi, salah satu daripada sunat Nabi yaitu nikah, kok dibenci, nah itu berarti kan membenci sunatnya, bukan melakukan atau tidak melakukan nikah. Hal yang semacam ini bisa menimbulkan atau
sudah disabdakan oleh Nabi, orang tersebut bukan termasuk golonganku. Kalau orang sudah tidak dianggap oleh golongan Nabi atau tidak digolongkan umatnya, maka ya takutnya kita besok di Yaumul Qiyamah jelas tidak mendapatkan syafaatnya karena sudah tidak diakui oleh umat Nabi. Juga disebutkan dalam hadis lain tentang tidak ada pembujangan dalam Islam atau istilah jomblo, di mana hadis tersebut dari Abdullah bin Mas'ud. An Abdullah bin Mas'ud qala lana Rasulullah. Qala ngendika lana maring kita sapa Rasulullah utusane Allah. Ya maksaros sababihi golongane wong nom. Man utawi sapane wong iku istato'a. Lamun kuwasa sapa man mingkum saking sira kabeh alba'ata ing ragate nikah fal yatazawwaj mongko rabiya sapa man. Fa innahu mongko sak temene nikah iku aghaddu ngremake lil basori maring mripat wa ahson lan ngreksa lil farji maring farji. Wa man utawi sapane wong iku lam yastati mongko lamun ora kuwasa sapa man fa alaihi mongko iku ing atase man bisaumi utawi poso. Fa innahu mongko sak temene saum lahu kedue man iku wijaun megot maring syahwat. Muttafaqun alaih. Dalam hadis ini juga diserukan bagi kawula muda, di mana yang sudah mempunyai dana, mempunyai ragat untuk nikah, maka segera nikah. Nikah ini bisa memejamkan mata, bisa memelihara farji supaya tidak menimbulkan kemaksiatan dan lain sebagainya. Kemudian kalau dia belum kuat, belum ada dana untuk nikah, maka dianjurkan untuk puasa. Karena puasa juga bisa mengendalikan hawa nafsu. Coba kita bisa pikirlah. Orang itu kalau pemuda umpamanya, ada seorang pemuda yang sudah punya dana, dia belum mau nikah. Dia kalau melihat cewek, tentunya dia akan, matanya ini akan main. Maka kalau orang sering main mata, maka disebut mata keranjang. Kenapa mata keranjang? Iya, karena keranjang itu lubangnya banyak. Tidak ada atau keranjang kok lubangnya satu. Kalau keranjang lubangnya satu itu bukan keranjang, namanya tungku atau tenggok bahasa Jawanya. Nah, karena disebut mata keranjang itu ya karena ada cewek cantik dikit dilihat, cewek yang cantik lagi lihat lagi, baju merah lihat lagi. Makanya kalau sudah nikah kan bisa memejamkan daripada mata, biar tidak disebut mata keranjang. Sebutan mata keranjang ini untuk laki-laki terutama, karena kalau perempuan itu pemalu dia itu. Tapi kalau masalah ukuran hawa nafsu itu sebetulnya lebih besaran perempuan daripada laki-laki. Tapi laki-laki ini karena malunya itu lebih kecil persentasinya dibanding dengan si perempuan, maka dia karena tidak punya rasa malu itu, sehingga apa-apa ada cewek dipandang, ada cewek dilihat dan sebagainya, maka diberi julukan si mata keranjang. Nah, kalau yang perempuan karena tertutup dengan malunya, maka dia bisa menjaga karena ada rasa malu. Sebetulnya kalau perempuan itu hawa nafsunya lebih besar daripada laki-laki. Mungkin itu hikmah daripada nikah yang nomor 5. Untuk yang nomor selanjutnya kita sambung besok lagi. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.